Oke, kita lanjut mengenai proyeksi peta. Jadi ketika kita memproyeksikan objek 3 dimensi, sebuah bola bumi ke dalam peta 2 dimensi, pasti tidak akan sama persis. Jadi ada yang mengalami penyelewengan gitu atau distorsi. Jadi dia bisa terdistorsi bentuknya, areanya, jaraknya, arahnya, sudutnya, gitu, dan lain-lain. Nah, kita udah pelajari bahwa untuk memproyeksikan objek kita yang spherical ini, kita menggunakan beberapa bidang. Ada silinder, ada kerucut, dan ada azimuth atau planar. Nah, contohnya ini adalah earth surface kita, jadi bidang lengkung ya, dari sebuah bola. Kemudian ini adalah bidang peta yang dia itu menyentuh terhadap permukaan bumi kita. Jadi bidang silinder ini menyentuh permukaan dari bola bumi gitu. Jadi bidang selimut ini itu menyentuh permukaan. Kemudian yang bidang datar ini juga menyentuh earth surface kita. Nah, tentu diproyeksikan ke sebuah bidang gitu ya. Jadi ini sebuah bidang proyeksi yang akan membantu kita untuk menjatuhkan titik-titik sepanjang earth surface ini ke dalam bidang proyeksi. Nah, tentu kalau di sini tidak ada distorsi gitu ya. Jadi istilahnya skalanya sama lah gitu. Karena dia benar-benar tepat bersentuhan. Sedangkan kalau yang di sini pasti dia mengalami distorsi. Jadi kalau misal kita bergerak dari titik ini ke titik ini, panjangnya katakanlah X, kemudian diproyeksikan ke bidang ini, panjang ini ke sini, tentu dia tidak sama dengan X, tapi kurang dari X. Nah, itulah maksudnya ada skala, ada distorsi, kayak gitu. Yang ini juga sama. Kalau di sini dia karena menyentuh, dia tidak mengalami distorsi. Oke. Kemudian bidang proyeksi ini selain sifatnya tangensial menyentuh earth surface kita, dia juga bisa sifatnya sekant. Jadi sekant itu bidang proyeksinya menyentuh dua titik permukaan gitu ya. Dalam hal ini titik permukaan atau misal dua bidang permukaan. Oke. Jadi kita melihat di sini bidangnya itu berpotongan di sini dan kemudian berpotongan di sini. Kalau misal yang tangen, dia hanya berpotongan di satu poin tertentu. Kalau ini dia berpotongan pada dua lokasi. Ini namanya sekant. Gitu. Nah, tentu di central pointnya di sini, gitu. Kalau yang dicontoh kasus yang ini, dia mengalami distorsi. Jadi tidak mirip, tidak sama ya. Bayangkan saja kita bergerak gitu ya dari jarak sini ke sini, tentu dia tidak sama ketika diproyeksikan ke sini, akan lebih pendek gitu. Nah, tetapi di bidang yang dia berpotongan ini gitu ya, itu akan tidak ada distorsi. Jadi tidak ada distorsi gitu. Jadi ketika bidang proyeksi berpotongan dengan earth surface, itu dia tidak ada distorsi. Kemudian kalau yang dia tidak berpotongan akan mengalami distorsi gitu. Jadi di sini distorsi skala yang terjadi pada sebuah permukaan peta sekant gitu ya. Garis intersection, jadi garis perpotongan yang ini, itu dia tidak mengalami distorsi. Kalau untuk yang sekant. Kalau untuk yang tangen, central point-nya gitu ya, ini tidak mengalami distorsi gitu. Sedangkan pada permukaan tangensialnya dia mengalami distorsi gitu. Jadi scale distortion pada permukaan tangen gitu ya. Kemudian kalau yang ini distortion scale pada permukaan sekant gitu ya.
jadi berpotongan di 2 garis gitu. Nah, kalau yang ini kita punya tadi tangan, jadi hanya berpotongan pada 1 garis, gitu ya, berpotongan di sini. Kalau yang second dia berpotongan di 2 garis intersection, di sini kemudian di sini. Jadi ibaratnya bolanya lebih besar dibanding bidang proyeksinya ya, gitu. Jadi dia memotong 2 garis perpotongan untuk proyeksi. Sama juga yang konik kayak gini, jadi bola bumi kita kemudian ada intersection oleh bidang proyeksi di 2 garis, di lokasi sini dan lokasi sini, gitu. Di lokasi sini dan di lokasi sini. Nah, kemudian yang azimut atau planar juga sama. Jadi dia berpotongannya seperti ini. Bidangnya kemudian berpotongan dengan earth surface di 2 garis.